Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, saya yakin dan percaya Spirit dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah menyertai kita yang di tempat ini maupun teman-teman semua yang berada di rumah dan dimanapun berada. Saya yakin dan percaya kuasa lawatan Tuhan menyertai kita semua, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, pikiran kita. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari semua yang di rumah nyanyikan pujianmu hari ini. Pujilah nama Tuhan. Amin.
kehidupan kami ada hari ini Tuhan, kami ada sampai detik ini, semua bukan karena kekuatan kami, semua karena kekuatan Tuhan Yesus yang begitu baik. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan pengumuman. Pengumumannya adalah minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online. Tapi saya yakin dan percaya meskipun itu online, tapi kuasa hadirat Tuhan tidak akan berhenti melawat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar Tuhan. Kami begitu bangga Tuhan, kami punya Allah yang tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Kami yakin Tuhan urapan-Mu Tuhan tidak akan terlewat Tuhan satu detik pun ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan saat ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami tercinta ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang begitu mengasihi Indonesia Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi bangsa ini Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, penyakit, virus Tuhan, krisis ekonomi semua Bapak, kami mau patahkan Tuhan detik ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan segala macam obat, vaksin Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Bapak, tapi karena kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Dari yang tertinggi Tuhan, baik sampai yang terendah Tuhan. Semuanya Engkau jamah Tuhan. Semuanya Engkau urapi Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Engkau beri kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Bagi setiap kami yang sakit Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, untuk pembina gereja ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau yang turunkan Tuhan visi misi daripada-Mu ya Bapa. Engkau yang turunkan Tuhan kuasa dari-Mu ya Bapa. Kami yakin gereja ini Tuhan menjadi tempat yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap yang ada di manapun Tuhan saat mendengar visi misi dari pendeta kami Tuhan semuanya diurapi ya Bapa. Beri dia kekuatan daripada-Mu Tuhan saat dia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk ibadah saat ini Tuhan, semua yang ada dimanapun berada Tuhan. Engkau yang urapi, Engkau yang jamah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan 1-2 pujian untuk sebelum mendengarkan firman. Kami memandang
Hadirat-Mu begitu indah Tuhan, begitu manis Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Beri kami pengertian Tuhan, roh pengertian Tuhan. Biar kami bisa mengerti apapun yang dibicarakan Tuhan. Kami bisa memahami Tuhan, bisa menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Apa kabar saudara, pemirsa dan juga jemaat-jemaat House of Glory luar biasa. Saudara, hari Minggu ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dengan tema roh yang membangkitkan kekuatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dengar saudara, bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Yang akan kita bicarakan pada minggu pagi ini saudara adalah Tuhan memberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
roh kekuatan itu saudara yang dibangkitkan, yang kita bangkit dalam pandemi ini, kita bangkit dari terpuruk, tertidur saudara. Dan hari ini kita melihat kemuliaan Tuhan turun atas saya dan saudara. Amin saudara. Nah saudara, saya akan memberikan 3 hal di dalam Tuhan berikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama adalah semua masalah dapat kita lakukan bersama Tuhan. Jadi semua masalah dapat kita lakukan bersama Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, di sini mengatakan firman Tuhan segala perkara. Segala perkara adalah masalah, pergumulan, apapun itu akan kita lakukan bersama Tuhan Yesus yang hebat saudara. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Kita tidak ada artinya dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan di dalam kata semua masalah dapat kutanggung, di sini saya katakan saudara, kita bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku dapat menanggung masalahku bersamamu Tuhan, karena Engkau yang memberi aku kekuatan. Dan saudara, di sini ada jalan-jalan yang terbuka, yang selama ini tertutup, dan Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Kita terbatas saudara, tetapi Tuhan tidak terbatas. Jadi ingat, saudara, yang pertama kita dapat lakukan masalah-masalah kita. Arti di dalam kutanggung yaitu adalah kita harus masuk di dalam proses dan kita dapat lalui, kita lewati bersama Yesus yang memberi kekuatan. Itu janjinya saudara. Kita bisa lewati dengan baik, sukacita, damai sejahtera, karena kekuatan itu ada kuasa di dalam roh. Dalam firman Tuhan saudara, ingat Mesak, Sadrak, Abednego. Dalam perapian yang panas sekali, bersama siapa dia saudara? Dia melakukan perkara itu bersama siapa saudara? Saya katakan sekali lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bersama Yesus saudara. Dia masuk di dalam perapian yang paling panas. Karena apa? Karena dia bicara begini saudara, Raja, apapun yang Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung berhala. Aku hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong aku, yang menyelamatkan aku. Ingat saudara, apa sekali lagi yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Allahku tidak menolong aku, tetapi aku tidak akan menyembah Allah, menyembah patung-patung Allahmu, Raja. Dan apa yang terjadi saudara? Sadrak, Mesak, Abednego bersama Yesus di dalam perapian, dan dia keluar. Tidak ada satu pun yang terbakar, rambut pun, baju pun, apapun saudara. Dan di situ Raja katakan, luar biasa Tuhan Allahmu. Kita mari menyembah Tuhan Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu Yesus Kristus dan Juru Selamat kita saudara. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan ini, jangan takut Tuhan bilang. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bukan cuma meneguhkan saudara, Dia akan menolong engkau. Dan Dia akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, pandemi ini saya mengerti semua orang seluruh dunia mengalami saudara.
kesusahan, ketidaknyaman, banyak di PHK, banyak orang-orang bangkrut, bunuh diri, meninggal, saudara. Tapi satu hal, buat saya, dalam pandemi ini, saya melihat dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai hari ini, saudara, Allah turut bekerja bersama saya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saya sendiri, saya tidak sanggup, saudara. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, saya melihat kemuliaan, berkat-berkat jasmani, rohani, berkat-berkat orang-orang yang dipulihkan, saudara. Cuma hanya membaca firman Tuhan. Setiap pagi saya kirim, saudara, firman Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan mereka supaya mereka boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengar puji-pujian. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, kalau sakit mereka disembuhkan. Dan saudara, apa yang terjadi? Banyak yang bersaksi, 6 tahun mereka menikah belum punya anak. Setelah 3 bulan mereka mengenal firman Tuhan, dia baca, dia renungkan, dan dia dengar puji-pujian. Setelah 3 bulan kemudian, saudara, apa yang terjadi? 6 tahun tidak hamil, saudara, pernikahan pertama. Dan akhirnya hari ini, saudara, setelah 3 bulan dia membaca firman Tuhan, mendengar puji-pujian, hamil sekarang 2 bulan, saudara. Puji nama Tuhan. Dan ada lagi, saudara, yang ingin melakukan ritual di laut, padahal dia anak Tuhan, tetapi tidak jadi. Tuhan membela kita, dia selamatkan kita, saudara. Banyak lagi, saudara, kesaksian. Di dalam pandemi ini Tuhan, kita mengucap syukur kepada dia. Saudara, katakan, Allahku, aku sanggup melakukan segala perkaraku bersamamu, Tuhan. Amin, saudara. Dan satu ada pujian, katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari saudara sama-sama katakan, angkat pujian ini. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Beri kemuliaan, saudara, buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Saudara, kita tidak akan pernah goyah, saudara. Amin. Kita tidak akan pernah goyah kalau kita melakukan semua bersama Dia, tentunya bersama Tuhan Yesus. Nah, saudara, hal yang kedua adalah semua yang kita perlukan disediakan Tuhan, tetapi bagi yang mengasihi Dia. Saya ambil di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, sepertinya bagi kita tidak mungkin, tidak bisa, bagi kita sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, karena Allah sanggup melakukan segala perkara saya dan saudara. Dia sediakan, Dia pulihkan, Dia sembuhkan, Dia berkati, saudara. Mujizat-mujizat terjadi karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kuasa, di dalam roh, saudara. Mujizat terjadi yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah, sepertinya nggak mungkin.
Tapi itu saudara, yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Apalagi dalam masalah pandemi ini, saudara, Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Amin saudara. Hanya yang mengasihi Dia. Tuhan katakan hanya yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus, respon, taat, dan setia saudara. Karena Bapa kita itu setia, adil, dan mulia. Dia sediakan semuanya kita perlukan. Saudara, saya bersaksi dari mulai Maret pandemi ini saudara, saya juga stres awalnya, takut karena berdampak untuk semua. Bukan cuma orang kaya, bukan cuma pengusaha-pengusaha besar, sampai yang kecil semua saudara kena dampak. Krisis ekonomi. Awalnya saya juga takut, tetapi saya baca di dalam firman Tuhan akan digenapi. Jangan takut, karena Tuhan memberikan roh kekuatan kepada kita. Dan akhirnya saudara, setiap hari, setiap pagi, siang, malam, kami suami istri sepakat kita mengadakan doa syafaat. Saat teduh biasa saudara, doa syafaat pagi, siang, malam. Hanya berdoa, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dari bulan Maret akhir, saudara, mujizat terjadi. Kami diberkati Tuhan. Bukan cuma uang berkat saudara, tapi banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Sampai April, Mei, Juni, Juli, saya katakan sekali lagi, Tuhan sediakan yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus saudara. Dia tunjukkan, karena dia ada Bapa yang setia, dia kasih lihat saudara, inilah aku walaupun kamu ada di rumah, kamu melayani dengan cuma Zoom atau online, Tuhan sediakan saudara. Amin. Satu pujian saya katakan begini saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Tos dong di sebelah-sebelah suami istri dan anak-anak katakan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan setia, Tuhan adil. Semua yang kita perlukan sudah disediakan saudara. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 saudara, di situ dikatakan Allah menyediakan yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus baik. Saya bangga menjadi anak-anak Tuhan. Saya bahagia mempunyai Allah seperti Allah kita, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan, yang menyediakan yang kita perlukan di dalam masalah pandemi ini saudara. Dan yang ketiga saudara adalah kasih. Kasih kepada orang lain adalah kasih kepada Kristus. Saya ambil di Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Kamu telah melakukan untuk aku. Saudara, apa yang saudara dan saya lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa, tidak lelah, tidak emosi, tidak dendam, tidak bisa mengampuni saudara. Tetapi di sini yang Tuhan katakan lakukan. Saudara sedang melakukan untuk Tuhan ketika saudara memberikan kasih kepada orang lain. Amin saudara. Dan sendiri Tuhan katakan jadilah pelaku-pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Amin saudara.
Jadi ketika kita cuma mendengar dan tidak melakukan, berarti saudara sedang menipu diri sendiri. Amin saudara. Jadi lakukanlah apa yang saudara lakukan bukan untuk manusia. Berilah kasih kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan, teman-teman seiman dan teman-teman yang lain saudara yang membutuhkan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Lebih baik memberi daripada menerima. Menabur dan kita akan menuai. Dan saudara ingat, di dalam pandemi ini kita tidak bertemu di gereja saudara, tapi lakukan dengan tertib saudara. Saat teduh di rumah, baca firman, doa, puasa, memberi persembahan kasih, persepuluhan, dan apapun itu bentuknya, mari kita sama-sama lakukan walaupun dengan cuma online saudara. Tapi kita percaya ini adalah sumber kekuatan, sumber berkat buat kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saya sudah membagikan apa yang Tuhan katakan, ada roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan kita dalam kasih dan ketertiban. 3 hal sudah saya bagikan. Yang pertama, ingat saudara, selalu Tuhan memberi kekuatan dan kita dapat menanggungnya bersama Dia. Dan kedua saudara, semua sudah disediakan Tuhan. Yang ketiga, bagikan kasih, berikan kasih seperti apa yang kita lakukan, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kita sedang melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi pelaku firman. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara pemirsa di TV, di online, dan juga jemaat-jemaat di House of Glory, saya percaya ada kuasa. Di dalam rohmu ada kuasa, ada kekuatan, ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, firman hari ini saya sudah sampaikan. Dan pasti akan digenapi saudara. Kita mau berdoa, tutup mata kita, satukan hati kita dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberi kami roh kekuatan. Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Dan kami mau membagi kasih kepada orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami yang angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan tahu kami butuh Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melihat Tuhan. Kami meresponi firman Tuhan. Kami percaya akan digenapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang mendengar firman Tuhan ini, kami percaya akan mendapatkan mujizat-mujizat di dalam pandemi ini oleh kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga tidak lupa kami berdoa khusus buat Bapak Gembala Ferry Rory di dalam House of Glory Tuhan, bersama istri dan anak-anaknya. Berkat-Mu melimpah Tuhan, kesehatan, kekuatan, keselamatan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau bimbing, Kau pimpin, Kau lindungi, dan Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga gereja House of Glory Tuhan, terus angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan ketika kami mengikuti perintah-perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita akan berdoa apa yang Bapa ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom.